Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Yesusku, Kau terbaik. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang mengandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Inilah pujian hati yang bersyukur atas penerimaan Tuhan bagi setiap kita yang sesungguhnya tidak layak, dan mengajarkan kita untuk selalu memiliki hati hamba. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, 2 Raja-Raja pasal 5, kisah tentang kerendahan hati Panglima Raja Aram, Naaman. Demikian firman Tuhan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyaknyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari sakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Bapak Ibu, kita belajar tentang satu hal, yaitu kerendahan hati. Orang yang rendah hati disayang banyak orang dan juga disayang Tuhan terutama. Pagi hari ini kita belajar kerendahan hati dari seorang yang bernama Naaman. Dia adalah seorang jenderal perang Raja Aram, seorang yang terpandang, yang dikasihi oleh tuannya. Ia adalah seorang pahlawan yang memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi di balik segala kehebatannya, ia mempunyai satu kelemahan, yaitu ia sakit kusta. Dari kisah Naaman mencari kesembuhan dari sakit kustanya, kita belajar tentang kerendahan hati. Karena kerendahan hatinya lah Tuhan memberi dia kesembuhan, anugerah kesembuhan.
Yang pertama, kerendahan hati Naaman kelihatan dari sikapnya memperlakukan orang yang kecil. Kita membaca tadi, walaupun Naaman adalah seorang panglima besar, tapi ia mau mendengar saran dari pelayan istrinya untuk pergi ke Israel dan menemui nabi yang tentu dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia tidak memandang remeh informasi itu, padahal datangnya dari seorang pelayan. Ini menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati seseorang terlihat dari sikapnya terhadap orang-orang yang lebih rendah dari dia. Yang kedua, kerendahan hati Naaman terlihat saat ia berada di rumah Elisa. Saat itu Elisa tidak keluar untuk menemui dan menyambut kedatangan Naaman. Elisa hanya menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Naaman tidak marah saat Elisa tidak menemuinya secara langsung. Kerendahan hati seseorang terlihat walaupun dia seorang panglima, seorang terpandang, tapi dianggap orang biasa dan dia tidak marah. Lalu yang ketiga, kerendahan hati seseorang yang terutama adalah ketika melalui ujian. Ujian di mana dia harus benar-benar berani meletakkan egonya. Hal ini terjadi pada Naaman dan Naaman berhasil. Elisa menyuruhnya untuk membenamkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Awalnya dia sempat gusar dikatakan. Bertanya-tanya mengapa harus sungai Yordan, padahal lebih banyak sungai yang airnya lebih baik. Ia berpikir mungkin Elisa tidak tahu siapa dirinya. Tetapi dia tidak bergegas pergi. Namun, dia merendahkan hatinya, bahkan dirinya. Ia mau mendengar nasihat dari para pegawainya. Dan Naaman pun pergi mandi di sungai Yordan. Dan pada akhirnya ia pun menjadi sembuh. Sebagai seorang panglima besar tentu saja ada banyak hal yang dapat membuat Naaman menjadi tinggi hati, sombong. Namun ia lebih memilih untuk rendah hati. Karena itulah akhirnya ia mendapat kesembuhan. Dan lebih daripada itu, ia mengenal Allah Israel. Dari peristiwa ini, kita tahu bahwa Tuhan menyayangi orang yang rendah hati. Tuhan suka orang yang rendah hati. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan Naaman, tapi memberi keselamatan kepada Naaman dengan memperkenalkan diri sebagai Allah Israel, sang penyembuh. Kemudian Naaman mengatakan kepada Elisa, tidak akan menyembah Allah lain kecuali Yehova, Allah orang Israel. Setelah dia sembuh, dia ingin membalas apa yang dilakukan Elisa dengan memberi harta benda yang cukup banyak. Tapi Elisa menolak. Ini untuk memberi pengajaran kepada kita semua. Keselamatan dari Tuhan itu anugerah. Tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Tetapi setiap orang yang menerima keselamatan itu harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Harta benda yang dibawa Naaman tidak sebanding dengan hidup Naaman. Hidup yang dipersembahkan seutuhnya itu yang Tuhan mau. Dan itu dimulai dari hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu Engkau nyatakan. Engkau mengajar kepada kami kembali untuk kami memiliki kerendahan hati. Sebab sesungguhnya siapakah kami? Orang hebat seperti Panglima Naaman pun tidak berarti apa-apa saat didera oleh penyakit kusta, saat terancam oleh kematian karena penyakit. Tapi ada kematian yang lebih dahsyat, kematian kekal. Dan karena anugerah-Mu, Engkau luputkan kami. Engkau berikan kami anugerah. Tidak hanya kesembuhan tubuh, tetapi keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Biarlah setiap kami yang menyadari ini mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan itu mulai dari hati kami yang dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.